Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita, sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan selalu melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang kami hormati, pimpinan dan segenap pengurus PCNU LP Ma'arif Kota Keraksaan yang kami hormati, dan semua pemirsa yang kami cinta sayangi. Nah teman-teman, tahu nggak pidato siapa yang saya bacakan tadi? Ada yang tahu? Bung Tomo. Iya benar, itu adalah bagian dari pidatonya Bung Tomo saat membakar semangat juang arek-arek Surabaya. Nah kali ini saya akan bercerita tentang sejarah Indonesia yang tidak lepas dari peran Kiai NU, yaitu tentang Gelora Takbir yang membakar semangat arek-arek Surabaya. Teman-teman tahu nggak kapan Indonesia memproklamasikan kemerdekaan bangsa dan negara ini? Jawabannya adalah tanggal 17 Agustus tahun 1945. Perlu diketahui oleh teman-teman bahwa pada saat itu yang sedang menguasai bangsa Indonesia adalah Jepang. Tentara Jepang menguasai Indonesia sekitar 3 tahun, yaitu di antara tahun 1942 sampai dengan 1945. Proklamasi kemerdekaan Indonesia diproklamirkan setelah Jepang tunduk kalah kepada tentara Amerika. Karena pada saat itu negara Jepang dibom atom oleh tentara Amerika, yaitu pada tanggal 6 Agustus 1945 di wilayah Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di wilayah Nagasaki. Dengan dikalahkannya Jepang oleh Amerika, maka tentara Jepang yang ada di Indonesia mengalami kekalahan dan ditarik kembali ke negara Jepang. Dan tentara Jepang yang ada di Indonesia menyatakan kalah terhadap perjuangan bangsa Indonesia pada tanggal 15 Agustus tahun 1945. Nah, dengan diproklamirkan kemerdekaan Indonesia, artinya Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, Indonesia merdeka. Tapi ternyata teman-teman, agresi militer di Indonesia belum selesai. Negara Belanda yang sebelumnya juga menjajah Indonesia ingin menguasai Indonesia lagi. Belanda menunggangi tentara sekutu untuk menguasai Indonesia lagi. Tentara sekutu ini dipimpin oleh Brigadir Jenderal Inggris yang bernama Awis Malabi. Awalnya mereka tentara Inggris hanya izin masuk ke Gubernur Jawa Timur Bapak Suryo pada tanggal 25 Oktober 1945 dan dipersilahkan. Karena tentara sekutu ini ada penunggangnya, maka ternyata mereka ini mulai menguasai Surabaya sedikit demi sedikit. Bahkan mereka mulai mengancam bangsa Indonesia. Nah teman-teman, akhirnya tentara Indonesia mulai sadar. Ternyata tentara sekutu ini ingin menguasai Indonesia lagi. Terlebih mereka meminta agar para tentara Indonesia menyerahkan senjata-senjata yang dirampas dari Jepang. Bedil, pistol, meriam, granat, dan lain-lain yang telah dirampas dari Jepang. Tentara Inggris pasukannya banyak, senjatanya lebih canggih dan lengkap. Pesawat tempur, tank, mobil perang, senjata api, pistol, dan bom yang canggih mereka miliki. Sedangkan Indonesia hanya senjata yang dirampas dari Jepang itu pun jumlahnya tidak seberapa banyak. Akhirnya tentara dan rakyat bersatu dengan senjata khasnya, yaitu bambu runcing. Iya, bambu runcing, bambu yang diruncingkan bersatu melawan penjajah. Sebelum pertempuran itu terjadi, para tentara dan pimpinan Indonesia meminta fatwa dan nasihat dari para ulama. Salah satunya adalah Bapak Sutomo atau yang dikenal dengan sebutan Bung Tomo datang ke Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari Rais Akbar NU untuk meminta fatwa dan nasihat bagaimana caranya menggelorakan semangat juang melawan penjajah.
Akhirnya beliau Kiai Haji Hasyim Asy'ari memerintahkan menggunakan takbir untuk menggelorakan semangat juang para pejuang Indonesia. Karena dengan takbir itu kita mengakui dan juga berdoa bahwa semua kecil, hanya Allah yang maha besar. Selain memerintahkan menggunakan takbir, beliau Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga mengeluarkan resolusi jihad kepada seluruh rakyat, khusus umat Islam dan pondok-pondok pesantren yang tertanggal 22 Oktober 1945 yang sekarang diperingati sebagai Hari Santri Nasional agar para kiai dan santri berjuang melawan penjajah. Nah, setelah mendapatkan restu dan nasihat dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari, maka Bung Tomo pun berpidato. Singkat cerita, akhirnya Indonesia bisa mempertahankan kemerdekaan dan bisa diakui sebagai negara yang merdeka. Sekian cerita gelora takbir yang membakar semangat arek-arek Surabaya yang akhirnya diakuinya Indonesia sebagai negara yang merdeka. Sekali lagi perlu diketahui oleh teman-teman bahwa Indonesia yang sudah memproklamirkan kemerdekaan hampir terjajah lagi. Namun karena rakyat bersatu, tentara dan santri bersatu melawan penjajah, akhirnya Indonesia benar-benar merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka. Sekian cerita sejarah dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya punya pantun sedikit nih. Ke pengajian mendengarkan ceramah, pulangnya membawa buah tangan. Semoga cerita ini membawa hikmah bahwa tidak ada putus asa dalam perjuangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.